Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan gue Lembu Tamun di Jurnal Lembu. Kali ini tuh beda banget karena gue membawa seorang teman ya. Jadi gue kali ini bareng, nanti biar dia aja kenalan. Gue panggilnya biasanya Bang Atta. Ya biasanya ini orangnya keren, orangnya terbuka banget, open minded dan memang anak gunung. Makanya gue pengen banget ngasih judul podcast ini anak gunung emang bisa ngatur uang ya gitu ya. Nah kebetulan gue ketemu dia pagi ini di GBK. Kami habis jalan-jalan sehat tadi, terus kemudian lanjut ke Plaza Senayan. Dan nanti buat lo yang pengen tahu Instagramnya karena tertarik dengan kenal sama orangnya, lo bisa ikut Instagramnya di Atta Larik ya, nanti gue kasih aja linknya di deskripsi. Dan hari ini gue bakal ngobrol sama dia soal uang, gaya hidup, dan ya karena gue tahu kebiasaan dia naik gunung ya gitu. Selamat pagi Bang Atta. Pagi. Sehat ya Bang Atta ya. Alhamdulillah Ya. sehat banget. Ya makin seger, makin kurus ya nih. Alhamdulillah makin Ya, kurus benar. thank you. Ya, terima kasih. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol singkat bareng sama Bang Atta ya. Nanti Bang Atta bisa kenalin diri, tapi pagi ini gue punya pertanyaan cepet dulu nih. Oh, Ya. Oh iya, gue lupa ngasih tahu. Ini podcast ini itu didengar ada sampai di Amerika, di Meksiko juga. Jadi memang datanya ada dari Spotify, kita bisa berarti tahu ya. orang Meksiko bakal denger suara ini dong. Termasuk gue agak aneh sih, Vietnam itu di Vietnam? 30 hari terakhir ini yang dengerin tuh dari Vietnam gitu tak. Jadi gue cukup kaget juga sih. Kenapa nih ada soal duit? Kalau udah ngomong soal duit gaya hidup, Emang luas ya Ya. kalau ngomongin duit ya, di mana-mana mau dengerin soal uang. Ya. Oke, sekarang Perlu kita belajar mulai. nggak pertanyaan? Oh, nggak usah, santai aja, Oke. santai. Nah, ya, nah gitu. Oke, pertanyaan cepetnya, Tak. Siap ya. Ada 4 pertanyaan. Nomor Oke. 1, lebih milih kantor yang banyak kerja atau banyak libur? Banyak libur. Alasannya, Tak? Biar bisa jalan-jalan. Oke, nomor 2, Tak ya. Oke. Pilih jalan kaki atau lari, Tak? Lari. Ya, kenapa, Tak? Kenapa ya? Lari sebenarnya lebih suka jalan, cuma jalan itu kalau terlalu lama bakal bosen. Sedangkan lari bisa jangkau jarak tertentu dengan waktu yang lebih singkat sih. Oh, gitu. Tapi tetap aku selingin kok. Tetap. Kadang lari, kadang jalan. Oke. Biar gak cedera. Siap. Nomor 3 langsung. Pilih sosmed Instagram atau TikTok, Tak? Tergantung. Wah, bingung nih. Nah, namanya. Emang nggak suka TikTok lo ya? TikTok suka. Nggak tahu ya, menurutku sih kalau TikTok editingnya nggak begitu kompleks. Jadi fokusnya kayaknya ke quantity, tapi aku nggak tahu kalau aku salah. Yeah. Tapi kalau Instagram aku akan lebih ngekurasiin lagi konten-konten yang lulus sensor buat aku post di Instagram. Oh. Bakal lebih mikir sih buat ngepostnya. Oh, oke. Tapi kalau TikTok lebih Yeah. ya udah post, bisa Iya, post. bos gitu. Tapi kayaknya lo gantengan di Instagram sih kayaknya. Asik. Nomor yang keempat nih, pilih healing atau petualang? Ada lo bedanya. Bedanya apa dulu? Wah. Ini dia. Kalau orang stres sukanya pakai kata healing. Tapi kalau petualang, petualang ya. Tapi emang gue lihat sih lo petualang sih jiwanya ya. Jiwanya petualang. Nah, itu dari itulah tadi pertanyaan singkat dari Atta. Nah, sekarang gue persilakan dulu buat teman gue si Atta buat memperkenalkan diri. Iya, silakan, Tak. Halo. Kayak interview ya. Kayak interview ya, Kayak berasa interview. ya. Halo, Iya. aku Atta, lari ke Prayoga, biasa dipanggil Atta. Terus apa ya? Pengennya dikenal sebagai nggak traveler juga sih, Iya. tapi lebih ke orang yang suka berpetualang, Yang berpetualang. suka ngobrol, suka aja, explore iya. dengan orang baru di tempat yang baru. Iya, ini kayaknya memang kalau dilihat lo, kalau nanti gua kasih linknya di bawah, lo akan lihat dia sering banget kalau naik gunung. Suka narsis, enggak tau, eksibisionis nggak sih lo? Enggak ya? Enggak Apa? ya? Eksibisionis nggak sih? Enggak ya? Beda-beda ya. Enggak sih. Kalau ngomongin kenapa suka narsis di Instagram ya, semua temanku juga bilangnya Iya, kayak iya, gitu. iya. Kadang aku disebutnya flexingnya bercanda sih, Iya, tapi iya, lebih ke sebenarnya fokus utama aku karena yang ngebuat aku semangat buat ngebagiin hari-hariku yaitu karena pernah ada temen yang bilang kayak dia tuh happy ngelihat
postinganku jalan-jalan. Bahkan yang terbaru juga kemarin ada anak baru di kantorku juga bilangnya, ih seru banget yang lihat Instagram ke Atta karena ini. Nah sebenarnya fokusku adalah karena aku pengen ngasih rasa bahagia yang sama kayak apa yang aku rasain ke teman-temanku yang mungkin nggak punya waktu buat jalan-jalan dan mereka bisa ngerasain itu. Makanya ketika mereka bilang seneng karena bisa ngerasa ya jatuhnya jalan-jalan virtual, ya udah akhirnya itu yang ngebuat aku jadi oh ya udah posting aja. Lagi pula kan bisa berdampak itu kan baik. Walaupun gak signifikan, walaupun gak tahu juga berdampak apa enggak. Tapi ya udah share aja hal-hal baik yang ada di hidup kita. Nah teman-teman ini kebetulan Atta ini memang kita kenalannya tuh berapa tahun? 5 tahun lalu ya? Maksudnya tahun berapa sih kita? Enggak dong. Tuh masih. Kita itu kenal di 2024 bulan Februari. Setelah pemilu guys, setelah tanggal pemilu, 15. Baru jadi deket nih, baru chemistry soalnya karena gue pernah jadi anggota, maksudnya pencinta alam juga, jadi gue chemistry-nya dapat. Gue juga suka ngeliatin Instagram lo, makanya gue demen. Cuman karena udah punya anak istri aja sih jadinya agak terbatas ya waktunya ya. Agak gitu banyak ya. penting banget. Iya. Nah jadi kenapa gue teman-teman semua, kenapa gue pilih di sini si Atta gue ajak untuk podcast bareng, karena mungkin lu selama ini sering denger gue bikin podcast sendirian atau gue ceritain tentang seseorang. Nah kali ini gue ada temen yang memang punya kepedulian sama keuangan juga, suka sama saham juga. Tadi pagi aja udah ngobrol nanya saham ya gitu ya. Terus kemudian juga gue bingung gitu ya, sering naik gunung, dah duitnya gimana ya, dari mana ya gitu. Jadi gue langsung aja tanya nih, gue punya 10 pertanyaan menarik tak, tapi ya jadi 10 ya. Oke, gitu ya. Ini 10. udah gue siapin ya ya. Jadi buat teman-teman semuanya, selamat mendengarkan ya gitu ya. Bang Atta, jujur nih, kalau anak gunung itu sebenarnya identik healing atau petualang sih? Memang apakah bener bisa disiplin soal ngatur duit? Apalagi lo sering gue sering lihat lo kalau di IG tuh lo lagi baru sampai nih, baru capek banget, baru mau naik segala macem. Terus gue sampai mikir, gue dibalik itu gue sebagai seorang yang sering mikirin ya soal keluar duit gitu. Lo gimana ngatur disiplin keuangan lo sendiri sih? Kalau boleh, nggak harus semuanya jujur ya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya ya kalau di masa-masa kuliah dulu sih emang bukan masa kuliah sih, SMA itu emang nggak mikir lah soal uang. Mikirnya itu uang itu harusnya dihabisin buat sekarang ya, nggak ada nih jatah uang buat masa depan, itu dulu nggak ada. Itu pas SMA, makanya naik gunungnya tiap minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pagi itu baru nyampe sekolah. Ya udah habis itu di sekolah lemas, capek, pasti langganan UKS, bukan karena sakit tapi buat tidur aja. Tadi SMA ya, mulai SMA. Dari SMA ya. SMP lu belum ada cita-cita ya? SMP itu malah belum pernah jalan-jalan. Ke puncak aja nggak pernah SMP, jujur nggak pernah. Jadi teman-temanku itu suka ke puncak bawa motor, aku nggak pernah ke puncak. Aku pertama kali ke puncak, pertama kali ngerasain jalan-jalan yang di luar keluarga itu lulus SMP bareng kelas 9ku. Jadi liburan. Nah itu. Nah lu nggak terbiasa. Betul. Ya kayak gua di SMA Kolese Gonzaga, gua juga baru kenal pencinta alam, baru bisa keluar. Nih. Baru bisa. Nah SMA aku itu di masa itu lumayan bagus ya, termasuk grade A lah kalau di Jakarta. Tapi aku masuk situ bukan karena kualitas pendidikannya, tapi karena di sana ada pecinta alam ya, jujur karena itu. Oh gitu malah itu ya jadi. Ya alibi maksudnya awalnya sih sebenarnya tertarik naik gunung karena 5 cm. Ya korban 5 cm lah. Nah, akhirnya masuk SMA aku karena ada pecinta alam ya, bukan karena wih SMA ini bagus banget nih pendidikannya gini-gini, yang keterima di PTN salah satu yang paling banyak, undangan bahkan paling banyak se-Indonesia, tapi bukan karena itu, karena pecinta alam ya, balik lagi udah itu. Oh gitu ya. Tapi lu gimana sih, maksudnya karena lu walaupun pencinta alam tapi lu ngatur duitnya masih bisa tuh ya waktu itu? SMA nggak bisa. SMA nggak bisa. Tapi pas jadi kan ada transisi dari SMA ke dari SMA ke kuliah. Itu ada transisi tuh, ada 1 tahun jeda di mana waktu itu posisinya pas mau SBMPTN ada yang nawarin ke Semeru.
which is Semeru itu karena gunung Semeru pertama ya. yang aku pengen. Oh iya. Akhirnya iya, iya, aku iya. nggak ikut SBM buat ke Semeru. Iya. Akhirnya nggak kuliah 1 tahun. Gila banget ya. Tapi di situ itu ngerubah banget karena akhirnya pertama kali ngerasa gagal dan kan pride-ku lumayan tinggi ya. Apalagi di masa itu kan, dan guru-guru SMA aku itu tahu aku bandelnya itu bandel anak SMA normal yang cabut-cabutan kelas, kerjanya di lapangan main bola, main softball gitu-gitulah. Sampai akhirnya, tapi mereka semua tahu kalau aku lumayan bisa lah. Maksudnya lumayan bisa bukan pinter ya, tapi lebih ke mau denger juga. Terus juga karena aku suka sejarah dan suka cerita, jadi kadang dianggapnya kayak ini orang ngerti nih gitu. Jadi makanya guru-guru termasuk sayang sama aku. Ya intinya kita bandel anak SMA tapi tetap sopan lah ke guru, makanya dikenal kan. Makanya pas waktu itu gagal kuliah, malu, jujur malu. Tapi untungnya ada satu fase di mana lingkungan rumahku, mamanya temanku itu kayak ada keluar dari mulutnya itu kayak, ih pinter doang tapi ternyata endingnya nggak kuliah, ada gitu. Jadi kayak wow, itu langsung kayak jelek banget sih. Jelek banget. Tapi ada titik baliknya, ternyata hal yang aku gemari ini itu bisa menghasilkan. Jadi iya gue lihat lu pernah cerita ke gue juga. Betul. Jadi malah bisa menghasilkan ya sekarang. Temenku Kagum ini sih. ngerekomendasiin aku ke teman-temannya buat ngagaitin naik gunung. Nah itu temen-temen, itu dia keistimewaannya si Atta tuh gitu. Gunung, terus akhirnya alhamdulillah service quality-nya jalan, mereka puas, nambah lagi ke temennya lagi sampai akhirnya sebelum kuliah aku udah bisa ngumpulin duit, dan itu buat biaya kuliahku awal. Nah itu teman-teman, makanya kenapa gue undang si Atta, dari dia pernah cerita kayak gitu, jadi bisa ngumpulin duit nih. Nah karena lo lagi pengen naik gunung ya, biasanya kebiasaan lo tunggu, kita kayaknya lagi mesen singkong ya, kayak singkongnya belum pesen ya singkong. Udah mesen, tapi kan mintanya 15 menit lagi. Iya, kita lagi semua makan singkong nih ya. Nah, jadi kita lanjut, sorry. Lanjut. Lagi pengen naik gunung ya, biasanya lu, nah gue penasaran soalnya. Gue perlu tanya ini nih, karena gue masih selalu heran. Dulu kalau gue naik gunung, kalau gue nggak bisa punya duit, gue biasanya minta sama ibu gue gitu. Kalau lo nabung khusus dulu, gue nggak tahu makanya lo nabung khusus dulu atau spontan gas aja udah berangkat dulu lah, nanti mungkin ada teman-teman gitu. Kayaknya gue penasaran dari situ tuh lah gitu ya. Dulu kan SMA ya, dimana duit kita nggak banyak lah. Sekarang juga belum banyak, tapi maksudnya di situ itu benar-benar nggak banyak. Uang jajanku juga terbatas sebenarnya. Tapi kenapa bisa naik gunung setiap minggu? Ya kalau bisa naik gunung hampir setiap minggu itu berarti harusnya kaya banget lah ya. Tapi ini enggak. Jadi di situ ya, di masa itu gunung itu masih murah. Bahkan kalau anggap aja ke Garut deh. Ke Garut gunungnya kan ada Papandayan, Guntur, terus ada Cikuray. Nah, transport buat ke sana waktu itu naik bis itu cuma 52.000, di mana berarti 104.000 itu udah bisa PP. Ditambah ojek ya 150 lah, itu udah bisa PP, ditambah tinggal bayar gunungnya doang. Waktu itu nggak mikirin jajan di gunung karena udah pasti bawa persediaan kan, dan aku nggak ngemil di masa itu. Gitu jadi jadi itu lumayan murah lah, 100 sekian. Dan sisanya di minggu-minggu berikutnya biasanya itu teman-temanku minta temenin naik gunung, dan mereka bisa nanggung pengeluaranku. Makanya itu taktiknya gitu ya, muternya. Betul, aku nggak pernah minta juga ide lo ya. Mama aku nggak pernah ngelarang, karena aku nggak pernah minta uang mama buat jalan-jalannya. Aku cuma dikasih jatah jajan. Nah, biasanya kan orang tua nggak gampang banget yang ngizinin kita keluar rumah. Kalau lu udah gampang ya diizinin. Jadi dulu itu aku pernah dilarang buat nginep aja pas kecil itu dilarang. Gitu. Ya. Kenapa bisa jadi sebebas itu? Karena pas SD, aku lupa kelas berapa, kayaknya kelas 3. Itu aku pernah konfront soal kebijakan itulah. Kenapa nggak boleh nginep? Emang ada hal buruk apa yang bakal kita lakuin kan? Akhirnya mamaku ya cuma bilang, emang kamu bisa ngejanjiin hal apa ke mama buat nggak ngelarang kamu ini itu. Ya udah, akhirnya aku ada janji personal lah. Janjinya itu aku nggak akan ngerokok, nggak akan mabok, sama nggak akan melanggar norm, ya maksudnya seksual lah, terkait seksual. Aku juga udah ngejanjiin itu. Jadi setelah itu bener-bener dibebasin. Aku mau pulang malam, mau nggak pulang itu nggak apa-apa. Karena mama aku yakin aku bisa jaga diri dan bisa bertanggung jawab dengan apa yang aku lakuin. Jadi
simpelnya mamaku udah intinya apapun yang aku lakuin itu dibolehin asal kita benar-benar bisa tanggung jawab. Udah itu aja sih. Nah, ini pertanyaan agak nyimpang ya, agak nyeleneh. Jadi kalau naik gunung kan kita kadang-kadang butuh barang yang mahal ya, gitu. Singkongnya dimakan. Oh iya, makan. singkong. Makanan kesukaanku singkong sekarang. Podcastnya sambil makan anjir. Oh, Cleo. Ya. Jadi kalau kadang-kadang kan kalau naik gunung kan ada, kita pasti tahu. Gue juga kalau lagi naik gunung gue pernah punya tas gunung dan segala macam barang-barang, sampai gue punya sleeping bag yang sampai dari masa SMA masih bagus sekarang, masih gue punya, gue jaga dengan baik ya gitu. Nah, ya ada biaya yang kita keluarin. Nah, ini gue nyeleneh dikit nih. Di antara sepatu, carrier, jaket, apa barang yang lo terkait dengan punya lo yang gunung, mana barang yang lo beli tuh mahal banget? Yang paling mahal berarti. Iya, atau enggak yang karena FOMO, tuh pernah? Lu tau kan? FOMO nggak pernah. Oh, FOMO nggak pernah, malah FOMO nggak pernah. Paling mahal kayak carrier ya. Oh gitu ya. Luther waktu itu harganya 3,4 kayaknya. Buset, mahal banget tuh ya belinya. Gua beli dulu kali ya, karena gue dulu ya, gue 1,5 lah gue dulu ya. Tuh 3,4. Baru paling mahal. Duitnya dari mana? Ya. Nah, kalau ngomongin duit dari mana? Dari duit jajan nggak mungkin kumpul. Jadi menarik. Aku dari kecil itu suka bisnis. Oh iya. Skala bisnisnya kecil banget. Sesimpel di SD gini deh. Ada ada abang-abang sulap. Sulapnya misalnya contoh salah satu sulapnya itu sulap tali. Jadi kayak 3 tali itu ukurannya berbeda tapi bisa disulap jadi ukurannya sama. Iya. Nah. Aku selalu jadi orang yang pertama beli. Terus endingnya karena toolsnya cuma pakai tali, ya udah aku beli tali yang meteran dan aku jual ke teman-teman rumahku dengan harga yang lebih mahal. Oh gitu ya. Pakai ilmu ilmu ngebujuk aja. Kalau sales kan omongannya bohong ya, tapi sebenarnya nggak bohong. Cuma kita ngebuat suatu hal itu jadi menarik. Jadi itu kayak misalnya model tali meteran kan murah banget. Yeah. Paling 3.000 lah ya per meter. Nah, itu aku bisa ngejual itu butuhnya dikit, nggak butuh semeter, itu paling berapa, anggap aja 100 cm lah ya. 100 nggak nyampe deh, anggap berapa senti doang. Nah itu semeter itu bisa jadi berapa banyak, dan satu tali itu bisa aku jual 5.000-an. Padahal harga dulu beli tali di SD itu sulap-sulapan cuma 1.000 apa 500 gitu. Jadi kayak lo ngebangun duit tuh dari situ. Ya. Terus selain itu dari kecil suka itu. Terus juga main-mainan kayak gambaran, tajos, stick. Aku selalu jadi bandar. Jadi kayak aku nggak ngerti, kayaknya kalau ngomongin skill kayaknya nggak cukup expert di bidang itu. Kayak misalnya ngomongin main gundu, aku pasti kalah sama teman-teman yang lain. Iya, betul. Tapi aku mainnya yang aku unggul, kayak contohnya ya udah mainnya tebak-tebakan aja jumlah di tangan kita gundunya ada berapa banyak. Yang menang kan ambil. Nah aku mainannya kayak gitu, yang lebih ngandelin hoki. Nah terus selain itu pas SMA aku buka joki tugas. Jadi di SMA aku itu gak hanya joki juga kampus-kampus ya, iya. gitu ya. Jokiku itu dari SMA. Sebenarnya ini kan kurang baik ya. Iya. Tapi ya waktu itu masih aku lakuin karena kan kita belum tahu mana yang baik mana yang kurang baik. Jadi aku bikin joki tugas. Dulu tugasnya inian. Jadi kalau ada yang nggak lulus bahasa Inggris, remedial lah bahasa Inggrisnya itu, kita ini disuruh ngerangkum novel Harry Potter di translate. Buset. 2 chapter. Oke banget loh karena itu. Iya. Nah itu kan berarti cuma ngandelin tangan, tulis tangan sama ya udah translate-nya kan. Nah translate-nya itu kadang aku ada tulisnya. Ya udah tinggal tulis tangan aja, sampai klienku banyak tuh. Jadi aku harus ngebuat tulisanku yang beda-beda. Makanya aku bisa bikin tulisan yang variasi, kayak ada yang bagus banget, ada yang biasa, dan ada yang jelek banget. Jadi itu bisa tuh. Wah itu aku nulis tuh sampai berapa jam, lumayan harganya, dan itu sekali dapat klien ya bisa buat jalan-jalan. Anggap aja 3-4 klien itu aku udah pasti jalan-jalan. Ini bener-bener guys, ini teman kita yang satu ini memang udah punya ilmu bisnisnya udah dari kecil. Tapi maksudnya gue jadi inget ini out of the context saja. Jadi gue inget Dr. Tirta. Dr. Tirta itu dia diakuin. Jadi dia tuh lulusannya dokter, tapi setelah waktu dia udah harus mulai kerja, tapi dia justru malah bisnisnya jalan. Artinya lu sendiri bisnisnya udah jalan dari kecil gitu kan. Itu jarang banget. Gue cuman masih inget
waktu gue kelas 2 SD, sayangnya gue pindah ke Jakarta ya. Waktu gue di Blitar dulu, kita diajarin udah mulai dari kecil tuh bisnis, jualan. Kita suruh jualan apapun di kelas kan ada 2A 2B gitu kan. Jadi kelas 2A mampir ke 2B, 2B mampir ke 2A. Nah waktu itu gue jualan permen tuh, permen susu gitulah. Jadi gue masih inget itu. Tapi karena udah pindah ke Jakarta, jadi gue harus beradaptasi lagi. Gue nggak dapet suasana itu untuk bisa dagang kayak lu gitu. Oke. Ya lu beruntung berada di iklim itu ya, gue rasa sih gitu. Nah lu kan di usia lu sekarang, lumayan ya jadi anak muda yang sering, pokoknya kalian harus lihat aja Instagramnya deh. Jangan mungkin kalau suaranya kurang menarik, jangan lihat dari suaranya ya, jangan Asik. didengerin dari suaranya ya, tapi dilihat dari Instagramnya ya. Kalau ya ini sekalian open ini aja, open kerjaan ya, siapa tahu ada yang mau ini ya, mesen Boleh lu banget, ya boleh banget. gitu. Lu akan, kalau di ini agak mulai serius nih, kalau di sekarang tuh lu akan makin sering memperkuat pengalaman jalan-jalan lu dulu, atau lu mau bangun aset lu dulu? Wah, pilihan sulit ya. Iya, pilihan sulit ya. Tapi sebenarnya bisa di jalan beriringan. Oh gitu ya. Kalau emang kita bisa bisa keras sama plan yang udah kita bangun. Jadi ya dulu itu pemahamanku, ya ngomongin uang ya. Dulu itu pemahamanku ini nabung itu disisahkan, bukan disisihkan. Disisakan. Iya. Jadi sisa dari bulanan kita, berarti di akhir bulan dong. Itu dulu pemahamanku gitu. Iya, bener ya. Padahal menarik seharusnya nabung itu disisihkan. Jadi dari awal kita ada gaji udah ditaruh di plot-plot tertentu. Makanya kenapa aku harus stuck sama itu tuh, harus pakem tuh. Jadi contohnya kayak misalnya gaji kita berapa, anggap aja deh UMR sekarang 5,7 ya. Ya. Oke, 5,7. Berapa persennya masuk ke tabungan, berapa persen masuk ke sini, berapa persen masuk ke kebutuhan, berapa persen buat dana darurat atau jalan-jalan. Nah, atau enggak kita udah punya pos sendiri buat jalan-jalan. Kayak contohnya ya kerjaanku kan, ya aku udah ada kerjaan dan itu semua udah aku plotin. Yeah. Misalnya buat dana jalan-jalanku kurang, ya aku nyari lagi dari sumber lain. Nah, sekarang itu aku masih ada beberapa yang kayak aku ngambil freelance, terus juga kemarin sempat di endorse walaupun kaget juga, kayak ngapain endorse orang kecil kayak gini. Oh gitu ya. Sorry ya, bukan orang kecil. Iya, ngapain ya, masanya masih kecil kan, ngapain di endorse, jadi kayak lumayan itu ada uangnya ternyata. Terus juga aku juga masih joki-joki jurnal sih sebenarnya. Kalau itu ya sebenarnya kurang ini sih, kurang apa ya, secara bisnis ya aku nggak tahu bisa dibilang halal apa enggak. Menurutku sih enggak, tapi karena aku suka nulis dan menurutku salah satu motivasiku adalah uang, jadi ya ini masih jadi jalannya. Tapi paling kenceng ya dari freelance sih, lumayan selain gaji lah, buat plot jalan-jalanku. Jadi tetap tuh bisa jalan beriringan. Nah, ini pertanyaan cepat aja. Kalau gaji masuk, lo tuh biasanya langsung bagi dulu ke tabungan dulu atau langsung nikmatin dulu? Bagi dulu dong. Oh, bagi dulu. Tipe lo begitu ya? Template lo udah lo pasti selalu udah ada template-nya begitu. Aku nggak relate sama tanggal tua karena apakah lo termasuk, gua lanjutin, apakah lo termasuk orang yang FOMO sama teman-teman lo gitu? Maksudnya kalau misalnya mereka suka langsung jajanin segala macam, gitu. Aku suka main banget kan anaknya, main banget. Ya gimana, ekstrovert 97% ini kan. Tapi yang aku pahami adalah buat ada di satu lingkungan itu kita nggak harus nyebur keseluruhan. Kita bisa ada di permukaan aja. Contohnya dulu ya, maksudnya teman-temanku itu banyak yang kayak yang lakuin ini, yang lakuin itu, ya aku nggak harus ikut semua, aku harus bisa tahu batasnya sendiri loh. Kayak nongkrong, aku suka banget nongkrong SMA. Nongkrong bahkan bisa sampai jam 12, jam 1, jam 2. Tapi aku masih nggak pernah ngerokok sampai sekarang. Gila. Bahkan teman-temanku ngerokok semua. Ya itu, dan mereka semua respect dan nggak akan nawarin pernah dulu, tapi yang nggak akan maksa, nggak akan ini. Mereka tetap respect sama apa yang udah aku yakinin. Itu makanya kenapa kalau kita tahu itu kurang baik, bukan berarti kita nggak bisa ada di lingkungannya, tapi kita bisa ngerem buat nggak turut lanjut ke hal-hal buruk itu. Itu aja sih. Apa sih? Makanya kagum. Pertama lo nggak ngerokok, itu kan ngerokok nyita waktu banget tuh. Gue waktu itu
sekedar share aja ya. Jadi waktu gue S1 lagi ngerjain pun, gue paling nggak sebulan tuh ada 2 bungkus rokok, lu bayangin. Oh iya? Ya karena gue penggila rokok waktu pas waktu lagi S1. Mungkin kalau pas udah mulai S2 tuh gue udah mulai sadar diri ya, nggak rokoknya nggak banyak-banyak gitu. Tapi gue ngerasain kok 2 bungkus sebulan itu lumayan ngurus duit kalau nggak sadar ya. Tuh. Nah, aku juga mikirnya gitu tuh Mas. Ya. Bayangin ya, rokok itu sekarang berapa 30-an lah ya, Ya udah 35 mahal lah. banget ya. Nggak nyangka gue segitu ya. Teman-temanku itu bisa habis sebungkus itu paling nggak ya paling awet 3 hari lah. Seminggu 2 kali. Setahun ada 52 minggu. Tuh. Berarti 70 kali 52. Ya. Wah, itu udah 35. Ya. 35 something. Ya. Itu duitnya bisa kita tabung tuh, lumayan. Ya. Ini aja ya, off konteks lagi ya, gara-gara ngomongin rokok. Lu bayangin, jadi ada orang terdekat gue yang kerjaannya, dia kerja tapi sebenarnya kerja freelance-nya jadi gokar kan. Lu bayangin gokar kan. Waktu dia punya pekerjaan tetap, dia beli rokok. Waktu dia sekarang udah nggak punya pekerjaan tetap, jadi gokar, dia tetap beli rokok. Nah, duitnya nggak jelas, yang dengan pekerjaan freelance-nya itu duit nggak jelas, tapi rokok harus jalan terus, paham nggak? Jadi dia makan tabungan sendiri kan, akhirnya kan habis itu. Makanya itu bahaya banget sih kalau menurut gua. Makanya kalau memang ada yang perokok gitu ya, itu harus mastiin kalau memang mau ngerokok tapi harus punya gaji juga yang tetap, kalau nggak repot juga loh gitu. Tapi keren sih lo itu, nggak apa ya, apa namanya, nggak ngerokok gitu ya. Nah kan ada, pernah nggak sih lo ini pengalaman kocak atau pengalaman momen dimana dompet lo tuh tipis banget tapi gengsi lo tuh tebel banget? Dompet tipis pernah, sering. Seringnya, tapi maksudnya tetap ada tabungan ya. Maksudnya tipisnya itu karena fasenya udah mau nerima uangnya lagi. Jadi emang udah waktunya habis dan keisi lagi gitu loh. Yeah. Karena kan tadi ya, maksudnya nggak ada tanggal tua itu ya, karena dari awal udah bisa ngitung lah. Misalnya anggap aja deh kebutuhan buat hidup, entah itu misalnya terserah kita ya, mau kita nentuinnya 1 juta buat kebutuhan hidup, 2 juta, 3 juta, anggap aja 3 juta deh. Berarti kan kita bisa bagi sehari 100 ribu dong. Kalau hari ini kita ngeluarin lebih dari 100 ribu, berarti jatah kita di hari-hari berikutnya berkurang. Nah itu yang harus dihitung lagi kan. Kayak misalnya ya udah anggap aja 15 hari setelahnya ya budget kita tinggal 80 ribu per hari. Ya udah keluarin itu aja, dan di hari kedua, 2 terakhir, 3 terakhir itu kan jadi makin kecil. Ya udah, itu tipisnya karena itu. Karena gitu ya? Akan ada tanggal gaji lagi. Dan uangnya bisa bertahan sampai akhir. Keren gitu. Nah kalau sekarang, kalau misalnya nih gue kasih, ini udah di bagian akhir ya nih. Kalau lo dikasih uang 50 juta hari ini, itu di otak lo itu langsung, kalau jujur aja ya, nggak usah diada-adain gitu ya, lo pengen bikin buat investasi, buka usaha kecil-kecilan, atau keliling naik gunung dulu nih, ngejar konten nih gitu? 50 juta ya? Kalau 50 juta kayaknya tetap langsung diinvest sih. Gitu ya. Karena ini konteksnya masih ada kerjaan kan, maksudnya tetap kan. Iya, pokoknya lo tiba-tiba dapat hibah tiba-tiba itu 50. ya. Oh. Aku selama ini sih kalau ada ini ya, kalau ada uang di luar gajiku, itu biasanya langsung aku tabungin. Iya. Oh, lo lebih tertarik gitu ya. Walaupun awalnya menuhin uang buat jalan-jalan di bulan ini, tapi ya sisanya pasti aku tabungin. Kayak misalnya contoh freelance deh. Freelance misalnya per hari dapat 600 atau 1 juta. Iya. Nah itu ya misalnya dana jalan-jalanku butuh berapa, masuk ke situ, itu kan udah direncanain kan. Sisanya kalau ada freelance lagi udah otomatis masuk tabungan. Berarti kalau masuk 50 juta juga bukan berarti kita harus nambah konsumsi kita ya, konsumsi bulanan ya. Kan banyak orang yang bilang kayak misalnya gaji 1 juta mereka bisa nabung 1 juta, gajinya 10 juta mereka bisa nabung 2 juta, ya nggak gitu. Kalau gajinya 10 juta ya mereka bisa nabung 6 juta, karena pengeluaran kita, spending kita tetap 4 juta gitu loh. Nah kalau dapat 50 kita invest. Pasti maninya kita buat jalan-jalan. Soalnya gue juga punya kenalan yang malah milih ketika dapat duit kayak gitu ya, dia tujuannya lebih banyak pengen ngabisin sih gitu. Makanya kan gue bilang, setiap kalau gue tanya, lu jujur aja coba,
Kalau misalnya lu lebih tertarik untuk ngabisin atau gimana? Karena kembali ke diri kita ya. Jadi itu pertanyaan yang sangat polos banget jadi. Nah, terakhir nih, menurut lo cowok yang keren itu, karena kan lagi-lagi ya gue pasti tanya, karena pendengar gue kan kebanyakan cowok ya, bukan cewek. Cewek itu cuma 16% tadi. Cowok yang keren itu yang banyak gaya atau yang banyak uangnya, sehat dan tenang? Wah. Gaya penting. Tapi ya jelas lah, banyak duit, sehat walafiat, tenang, tentram, cerdas, udah gitu. Nah, gue lanjutin, sorry. Kalau misalnya lo punya pasangan, Oke. ya, lo akan yang maintain uangnya atau istri lo yang bakal maintain uangnya? Wah, ini Ya, serius kita nih. iya, kita Belum punya ngeliat pasangan, depan, guys, kita sekarang ngeliat iya. cuma. Kira-kira aja Oke. dulu, kira-kira dulu. Ini kan karena penting, banyak yang cowok-cowok nih soalnya nih. Kalau itu berarti harusnya diobrolin dulu sih dari awal ya. Menurutku ya harusnya kita obrolin dulu buat kita ngukur sebenarnya yang bisa saklek buat megang duit dan pakem dan bisa ngatur, maksudnya ya pemahaman finansialnya lebih oke atau enggak, paling enggak udah mampu megang apa belum ya. Menurutku itu sih yang bisa dikasih tanggung jawab buat megang. Enggak harus selalu cewek ataupun cowok ya. Tapi di antara kita berdua siapa yang kita percaya bisa lebih lebih bisa buat dititipin atau dikasih tanggung jawab itu ya harusnya itu yang bertanggung jawab sih. Oke. Jadi aku nggak tahu nih pasanganku nantinya gimana. Kalau menurutku dia ternyata lebih bisa ngatur keuangan keluarga kita, ya pasti aku serahin ke dia. Oke. Closing statement. Silakan. Oh ada. Ada lah closing statement. Yuk, buat para pendengar yang teman-teman gue nih yang ngedengerin dari tadi gue bilang dari Amerika, dari Indonesia, dari Vietnam, monggo silakan. Wah, nggak nyiapin. Iya nggak apa-apa, closing statement aja sih. Podcastnya juga nggak nyiapin sih. Iya. Dadakan juga ya. Apa closing statement ya? Nggak tahu sih. Menurutku sih ya tiap hari kita lakuin aja apa yang menurut kita baik. Nggak usah mikirin hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, apalagi pandangan orang lain, sikap orang lain terhadap hal yang kita lakuin, karena itu unkontrol dan akan nguras energi kita. Jadi fokus aja apa yang bisa kita lakuin. Selagi kita bermanfaat, jadi gas terus. Gas terus ya. Gas terus. Thank you Bang Atta untuk podcastnya bareng sama gue hari ini. Makasih. Ini Bang Atta orang hebat. Nanti gue kasih Instagramnya ada di bawah. Dan terima kasih. Terima kasih udah hadir di podcast Jurnal Lembu, podcast karakter keuangan. Terima kasih. Sampai jumpa buat teman-teman. See you. Thank you. Bye-bye. Bye.